Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabarnya siang hari ini yang Masya Allah panas terik tapi masih ramai nih jamaahnya, Masya Allah. Bagaimana kabarnya siang hari ini nih? Alhamdulillah. Sudah pada makan siang? Belum, Ustaz belum pada makan siang, Ustaz. Berarti kita harus langsung cepat-cepat dimulai karena belum pada makan nih. Tapi alhamdulillah pada kesempatan yang luar biasa ini kita akan membahas tema yang mungkin menjadi pertanyaan bagi banyak orang tentang pengusaha muslim yang kaya. Kenapa tidak? Ini sesuai dengan tema yang diangkat oleh kita pada siang hari ini. Nah, dalam Islam kita sering mendengar anjuran untuk bersikap sederhana, namun bukan berarti kaya dan sukses duniawi bertentangan dengan ajaran agama. Justru menjadi kaya itu insya Allah akan membantu umat muslim semuanya dalam berkontribusi juga dalam mendakwahkan ajaran Islam. Dan alhamdulillah pada siang hari ini telah hadir bersama kita Al-Ustadz Amin Nurbais Hafizullah Ta'ala yang insya Allah akan memaparkan terkait tema yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Dan acara ini diselenggarakan oleh Islamic Center Karawang, KPMI Korwil Karawang, dan Cahaya Sunnah Karawang. Tafadhol Ustadz Almi untuk menyapa hadirin yang ada di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang ini bersama masyarakat kaum muslimin Karawang. Kita berkumpul di Masjid Islamic Center Karawang. Nama masjidnya apa? Masjid Al-Jihad, Ustaz. Masjid Al-Jihad Islamic Center Karawang. Tidak lupa kita mengaturkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada Takmir dan DKM Masjid Al-Jihad Islamic Center Karawang yang telah memberikan kita fasilitas dan layanan untuk bisa belajar bersama di kesempatan ini. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian para jamaah yang sudah bersabar walaupun barangkali Anda sedikit kepanasan dan menahan lapar karena belum makan siang. Berarti kajian kita nggak boleh lama-lama. Betul, Ustaz. Kasihan para jamaah. Kasihan para jamaah. Setuju begitu ya? Bagaimana jamaah, setuju enggak? Enggak setuju? Lah maunya gimana, Pak? Maunya lama makan, Ustaz. Ini yang seragam coklat ini santri dari mana? Masya Allah, ini seragam coklat Dari mana? dari Cikarang, Ustaz. Dari Cikarang. Telaga Murni, Murni Cikarang. Masya Allah. 160 ada. Masya Allah. 160 jamaah digiring semuanya ke sini. Musola Nurul Islam. Barakallahu fikum. Berarti besok kajiannya pindah sana aja ya. Pekan depan mungkin, Ustaz. Kalau Ustaz bisa di Rumah DKM Ustaz Nurus Murid. Insya Allah. Baik, semoga Allah mudahkan. Ya Pak Ustaz, ya Pak Ustaz. Bisa dinulis kan? Baik, kita ngobrol apa ya sekarang? Baik, Ustaz. Insya Allah pada siang hari ini kita bakal membahas topik yang sangat ditunggu-tunggu sama calon-calon pengusaha dan pengusaha-pengusaha yang sudah mau menjadi pengusaha yang sangat sukses. Tentu saja pengusaha muslim, Ustaz, terkhususnya. Nah, Ustaz, banyak orang itu, Ustaz, yang merasa bahwa mereka itu ragu ya untuk terjun ke dunia pengusaha itu karena beranggapan kalau menjadi pengusaha itu berorientasi pada kesuksesan duniawi, Ustaz. Nah, menurut Ustaz, pandangan Islam itu seperti apa sih kepada pengusaha yang ingin kaya raya, Ustaz? Baik. Kaya dan miskin itu pada prinsipnya tidak bisa kita sebut terpuji atau tercela secara zatnya.
Artinya kita tidak boleh mengatakan miskin lebih baik daripada kaya atau kaya lebih baik daripada miskin. Sebab posisi kaya dan miskin ini bagian dari takdir yang Allah tetapkan bagi para hamba. Artinya begini, mungkin kita semua sepakat untuk memilih jadi kaya, tapi kenyataannya tidak semua orang bisa mendapatkan dan berhasil sesuai dengan yang dia inginkan. Sehingga kalau misalnya kita dikasih pilihan, Bapak lebih siap kaya atau miskin, pasti semua kita akan menjawab, saya lebih siap kaya. Karena banyak di antara kita membayangkan kemiskinan itu rasanya melarat, rasanya susah, dan seterusnya. Ini sangat berbeda dengan kondisi para sahabat. Jadi kaya dan miskin itu posisi sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Namun yang perlu kita pikirkan adalah apakah kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan posisi kita. Karena Allah Maha Adil dan Allah memberikan kesempatan untuk beribadah bagi masing-masing hambanya sesuai dengan posisinya. Orang kaya ibadahnya syukur, orang miskin ibadahnya sabar. Sehingga yang lebih penting adalah, bisakah Anda menjadi hamba yang bersyukur di posisi ketika Anda sedang mendapatkan kenikmatan? Dan bisakah Anda menjadi hamba yang bersabar ketika Anda sedang mendapatkan ujian? Poin itulah yang lebih penting bagi kita jika kita berbicara tentang tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sebagian sahabat di masa silam mereka pernah menyampaikan sebuah pernyataan berkaitan dengan mengukur tingkat kemampuan dirinya dalam beribadah kepada Allah. Maksudnya seperti ini. Masing-masing orang itu kan ibadahnya punya passion yang berbeda. Ada sebagian orang yang senang sholat tapi berat kalau disuruh puasa. Ada yang kalau puasa dia mau, tapi kalau disuruh sholat dia nggak mau. Saya ketemu orang yang sholat 5 waktunya tertib di masjid, selalu awal waktu, bahkan beliau berangkat sebelum iqomah, tapi suruh puasa nggak sanggup dia. Jadi kalau puasa Ramadan itu kadang rokok, dan itu di luar rumah. Sampai kemudian kita ingatkan anaknya, dia itu kok bapak kok merokok? Iya, bapak itu kalau urusan puasa itu paling berat, tapi kalau sholat rajin. Sebaliknya saya ketemu orang yang puasa Ramadan rajin, sanggup, tapi suruh sholat nggak mau. Sehingga masing-masing hamba terkadang dalam masalah ibadah mereka itu punya passion. Saya senang ini, tapi saya berat di bagian ini. Saya senang ini, tapi berat di bagian ini. Nah, para sahabat mereka sampai bisa mengenali passion ibadah batin. Passion ibadah batin itu begini. Ada aneka warna ibadah batin, tapi saya merasa lebih bisa meresapi di ibadah A, tapi kurang bisa meresapi di ibadah B. Sebagai contoh pernyataan yang pernah disampaikan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, al-faqru ahabbu ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas sihah. Jadi orang miskin lebih saya sukai daripada jadi orang kaya. Sakit-sakitan lebih saya sukai daripada sehat walafiat. Mungkin semacam ini tidak ada di zaman sekarang. Sehingga kalau kita tanya kepada jamaah, Bapak senang kaya atau miskin? Maunya Bapak kaya. Kita semuanya pengen jadi orang kaya, karena kita merasa dengan kaya itu hidup kita jadi nyaman, nikmat, dan seterusnya. Sudah? Abu Darda berharap, saya pengen jadi orang miskin, saya pengen jadi orang sakit. Kenapa demikian? Karena beliau memahami, saya kalau sedang dapat musibah dari Allah, sedang diuji oleh Allah dengan aneka musibah, rasanya bisa dekat dengan Allah. Pada waktu saya itu sabar, saya bisa merasa kedekatan saya dengan Allah melebihi ketika saya syukur. Sehingga kenikmatan bagian itulah yang dicari oleh sahabat Abu Darda. Maka pada posisi itu beliau berharap, kalaupun saya dapat musibah, saya dikasih ujian oleh Allah berupa kemiskinan atau berupa penyakit, di posisi itu saya bisa lebih dekat dengan Allah, lebih bisa bermunajat dengan Allah, bisa menangis ketika beribadah, yang belum tentu bisa dilakukan oleh mereka ketika dapat kenikmatan. Karena kan ibadah ini ada yang syukur, ada yang sabar, dan Abu Darda lebih milih ibadah sabar. Mungkin bagi teori orang sekarang nampaknya berat yang seperti ini, tapi itu salah satu di antara contoh sahabat.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Putranya siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, rahimallahu Abu Darda. Semoga Allah merahmati Abu Darda. Amma ana, kalau saya boleh ngoreksi perkataan Abu Darda, bagi saya yang lebih penting itu begini. Beliau menyampaikan sebuah pernyataan. Amma ana manittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a. Siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan untuknya, maka dia tidak akan berangan-angan untuk berada di posisi yang tidak sedang dia jalani. Artinya begini, mau kaya mau miskin itu pilihan Allah. Sehingga ketika kamu meyakini bahasanya ini adalah pilihan yang terbaik yang Allah berikan untuk saya, kemudian kita bertahan di situ, lalu melaksanakan tugas sebagai hamba Allah sesuai dengan posisi itu lebih baik daripada kita berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak kita miliki. Sebab sekali lagi, para sahabat meyakini sebagaimana kita meyakini, Allah menakdirkan hambanya sesuai dengan posisinya. Ada yang ditakdirkan A, ada yang ditakdirkan B, dan demikian seterusnya. Baik. Lalu kalau misalnya saya punya keinginan besar untuk jadi orang kaya, kalau misalnya saya ingin jadi orang kaya, boleh nggak Pak? Sehingga saya ingin terjun di dunia usaha agar saya bisa mendapatkan harta. Pada prinsipnya sah-sah saja orang mencari yang mubah. Tapi yang lebih penting adalah berbicara nilai kemanfaatan. Jadi kalau berbicara nilai kemanfaatan, yang dipertanyakan, kalau kamu kaya, kira-kira apa sih yang ingin kamu harapkan? Ada dua kemungkinan. Dia pengen target-target duniawi. Saya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Tapi sifatnya hanya target duniawi. Sebaliknya ada juga yang punya kemungkinan, saya pengen target akhirat. Dengan kekayaan yang saya punya Pak, saya ingin bayar zakat, saya ingin bisa menunaikan haji dan umroh, saya ingin bisa memberi manfaat bagi masyarakat dengan harta yang saya punya, ingin menyantuni anak yatim, menyantuni janda yang membutuhkan, dan orang-orang lain yang membutuhkan. Ada harapan positif yang terjadi pada orang ini. Insya Allah dengan harapan itu dia dapat pahala dengan niatnya sebelum terwujud harapannya. Disebutkan dalam hadis dari Abu Kabsyah Al-Anmari, hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW pernah menyebutkan tentang karakter pemilik dunia. Kata beliau, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini hanya berisi 4 jenis manusia. Dunia ini hanya berisi 4 jenis manusia. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan kombinasi antara harta dengan ilmu. Beliau mengatakan, orang yang pertama, rajulun razaqahullahu malan wa ilma. Ada orang yang diberi oleh Allah harta dan ilmu. Ilmu yang dimaksud ilmu agama. Dia diberi oleh Allah harta dan pemahaman agama. Fayattaqi fihi rabbah wa yasilu bihi rahimah wa ya'lamu fihi haqqah. Maka dia gunakan harta itu untuk bertakwa kepada Allah, untuk nyambung silaturahmi, dan dia tahu kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Apa kata Rasulullah SAW? Fahadha bi afdalil manazil. Orang ini berada di tingkatan yang paling tinggi. Orang ini berada di tingkatan yang paling afdal, yang paling atas. Karena dia punya potensi dan dia punya takwa, maka dia manfaatkan potensinya apa? Tadi Nabi SAW menyebutkan untuk bertakwa kepada Allah, nyambung silaturahmi, dan salah satunya dia tahu kewajiban terhadap hartanya, dia tunaikan kewajiban terhadap hartanya, bayar zakat dan seterusnya. Yang kedua, wa rajulun razaqahullahu ilman wala mala. Ada orang yang diberi oleh Allah ilmu, pemahaman agama, tapi dia miskin, dia nggak punya harta. Wa huwa sadiqun niyyah,
dan dia punya niat yang jujur. Berangkat dari niat yang jujur itu, lalu dia mengatakan fayaqul, maka dia mengatakan lau kana li mithlu ma kana li fulan la amiltu mithla ma amila fulan. Kalau saya punya harta seperti yang dimiliki oleh si A itu, maka saya akan beramal seperti amalnya si A. Apa kata Nabi SAW? Fahuma binniyatihi fa ajruhuma sawa. Orang kedua ini dengan niat yang dia miliki punya pahala yang sama seperti orang pertama. Dikendalikan oleh apa? Dikendalikan oleh apa niat itu? Ilmunya, pemahaman dia terhadap agamanya. Yang ketiga, wa rajulun razaqahullahu malan wala ilma. Ada orang yang diberi oleh Allah harta tapi dia nggak dikasih ilmu. Dikasih harta tapi tidak dikasih pemahaman agama. Fala yattaqi fihi rabba wala yasilu bihi rahimah wala ya'lamu fihi haqqah. Dia tidak gunakan untuk bertakwa kepada Allah, dia tidak gunakan untuk nyambung silaturahmi, dan dia tidak tahu kewajiban terhadap hartanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahadha bi akhbathil manazil. Ini orang berada di posisi yang paling rendah, punya potensi tapi tidak punya agama, sehingga potensinya untuk merusak. Dan para ulama mengatakan, jika ada orang punya potensi rusak, jadi kaya lebih merusak daripada jadi miskin. Karena kalau dia miskin, paling rusaknya rusak dunia, maling, malak, ngerampok, ngambil harta orang, dan seterusnya. Itu yang rusak apa? Rusak dunia. Tapi kalau kaya, namun dia punya potensi ngerusak, dia ngerusak agama. Nyuruh tokoh masyarakat untuk menyimpangkan fatwa, apalagi misalnya nyogok sebagian tokoh masyarakat untuk menyampaikan sesuatu yang salah, dan itu sangat mungkin terjadi ya. Sehingga banyak kasus misalnya beberapa ulama usuk, ulama-ulama jahat yang punya kepentingan terhadap harta, dia dikendalikan oleh harta, dan ternyata pelakunya adalah orang-orang kaya di baliknya. Maka dia bisa menyampaikan fatwa untuk membackup kesalahan orang kaya. Kita jumpai misalnya ya, orang yang memfatwakan pembenaran praktek transaksi riba. Ada nggak Pak? Ada. Atau yang misalnya yang memfatwakan pembenaran perayaan lintas agama. Perayaan lintas agama. Jadi kalau pas hari raya agama A ikut, hari raya agama B ikut. Ada yang memfatwakan aneka fatwa yang lain, jilbab tidak wajib, kemudian aneka yang lainnya, dan itu ternyata backupnya adalah harta. Makanya bisa jadi kekayaan ketika dipegang oleh orang yang punya potensi jahat, kerusakannya lebih parah dibandingkan ketika orang itu dijadikan oleh Allah sebagai orang yang miskin. Lalu yang keempat, kata Nabi SAW, wa rajulun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilma. Ada orang yang tidak diberi harta dan tidak diberi ilmu. Wa huwa yaqul, lalu dengan niat buruknya itu dia mengatakan, andaikan saya punya duit seperti yang dimiliki oleh si A, maka saya akan bermaksiat sebagaimana maksiatnya A. Apa jawab Nabi SAW? Fahuma biniyatihima fawizruhuma sawa. Orang keempat ini punya niat yang sama sebagaimana orang yang ketiga, sehingga dosanya sama. Jadi kita bisa lihat di sini, mau kaya maupun miskin, dua-duanya ada potensi lurus dan ada potensi menyimpang, ada potensi baik dan ada potensi jahat. Karena empat tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW, salah satunya orang kaya yang baik, sehingga walaupun dia kaya tapi tidak menyebabkan dia jauh dari Allah, bahkan potensinya digunakan untuk mendukung ketakwaan kepada Allah. Maka gambaran sebagian orang bahwa kaya dan miskin itu terpuji dan tercela syahadatnya ini keliru ya. Sehingga kalau ada orang yang ditanya, kaya sama miskin itu lebih baik mana? Oh lebih baik miskin, miskin itu zuhud. Belum tentu. Ada nggak orang miskin yang lebih serakah daripada orang kaya? Ada, cuman Allah nggak ngasih gitu.
sehingga harapan dia, cita-cita dia, obsesi dia itu bisa mengenali passion ibadahnya untuk ibadah duniawi. Tapi Allah nggak ngasih kepadanya. Ada nggak orang kaya yang zuhud? Ada nggak orang kaya yang zuhud? Ada. Walaupun dia kaya, tapi dia bisa hidup zuhud. Nabi Sulaiman alaihissalam, walaupun beliau kaya, beliau zuhud. Baik, banyak orang miskin yang dia nggak sabar dengan kemiskinannya, lalu melanggar syariat. Demikian pula ada orang kaya yang nggak sabar dengan kekayaannya, lalu dia melakukan pelanggaran. Dan yang lebih penting adalah Anda di posisi apapun sesuai yang Allah tetapkan, bisakah Anda menjadi hamba yang bertakwa sesuai dengan posisinya? Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz, tadi kita men-highlight poin yang ini Ustaz, orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar Ustaz. Nah, sebagai pengusaha muslim itu kan kita tidak selamanya di atas, terkadang juga di bawah Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz sebaiknya sebagai seorang pengusaha muslim itu untuk berpegang teguh di jalan yang benar Ustaz ketika tertimpa musibah yang tidak diinginkan Ustaz? Baik, kita selanjutnya mengerucut pada ibadah kaya dan miskin. Ibadah kaya apa Pak? Syukur. Ibadah miskin sabar. Kalau Anda saya minta untuk membandingkan, tadi kan membandingkan kaya dan miskin, tidak bisa dibandingkan ya. Sekarang kalau kaya bersyukur dengan miskin yang sabar, lebih bagus mana? Ada yang bisa jawab jemaah? Saya tidak minta Anda untuk memilih ya. Saya minta Anda untuk menilai kaya bersyukur dengan miskin yang sabar lebih bagus mana? Kaya bersyukur, kenapa? Dengan kekayaannya bisa memberi manfaat bagi orang lain. Orang miskin nggak bisa? Bisa. Bisa, tapi potensinya lebih banyak orang kaya. Para ulama miskin tuh banyak. Insya Allah. Dan Masya Allah, para ulama misalnya, Anda sebut siapa nama ulama yang Anda jadikan sebagai tokoh besar yang kita idolakan? Imam Ahmad misalnya. Imam Ahmad itu miskin, hidup penuh dengan keterbatasan. Beliau pernah jadi kuli. Imam Syafi'i juga terbatas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai di penjara dan meninggal di dalam penjara. Imam An-Nawawi, Masya Allah, Imam Nawawi, kita tahu seperti apa kondisi Imam Nawawi. Jadi kalau bicara orang miskin nggak bisa ngasih manfaat, para ulama-ulama kibar yang namanya bertahan sampai sekarang dalam sejarah ilmiah itu rata-rata secara ekonomi di bawah. Kembali lagi ya, kaya yang sabar, kaya bersabar, kaya yang syukur atau miskin yang sabar yang lebih baik? Ada yang mengatakan kaya bersyukur lebih baik, lebih afdal. Karena Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyah asyakur, dan sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Hambaku yang pandai bersyukur itu sedikit. Maka jadi hamba yang pandai bersyukur itu salah satu di antara orang istimewa. Makanya Allah sebut sebagai apa? Orang yang sedikit. Sebagian di antara sahabat itu pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai bagian dari orang yang sedikit. Karena dalam Al-Quran penyebutan sedikit-sedikit itu rata-rata orang yang istimewa. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, qalilam ma tadhakkarun. Sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur, sedikit sekali mereka mengambil peringatan. Karena banyak di antara kata sedikit dalam Al-Quran itu konotasinya orang pilihan, orang-orang yang baik. Tayyib. Kesimpulannya yang lebih tepat, wallahu ta'ala alam, mana yang lebih baik? Bukan pilihan untuk kita ya, tapi kita menilai mana yang lebih baik. Mana yang lebih baik, kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar? Jawabannya yang lebih bertakwa. Masya Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ada khilaf yang panjang yang disebutkan oleh Syekhul Islam berkaitan dengan kaya bersyukur atau miskin yang sabar, dan masing-masing menyebutkan dalil-dalilnya, tapi kesimpulan yang beliau sampaikan, yang paling bertakwa itulah yang terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum. Hamba ketika dia bisa bertakwa saat kaya, itu yang terbaik baginya. Sebaliknya hamba yang dia bisa bersyukur saat miskin, itulah yang terbaik baginya. Saya ketemu orang
yang dia kalau punya duit mau sholat, kalau nggak punya duit nggak mau sholat. Ada Pak ya? Banyak. Berarti saat dia dijadikan oleh Allah sebagai orang kaya, orang yang berkemampuan, berkecukupan, dia mau dekat dengan Allah. Tapi ketika nggak punya duit, dia nggak mau sholat. Orang semacam ini cocoknya diapain? Dikasih kaya biar mau sholat? Belum tentu Pak, belum tentu. Bisa jadi ketika dia dikasih kekayaan makin sombong. Cuman ini fenomena yang dulu pernah terjadi di zaman Nabi SAW, yang Allah sebut dalam Al-Quran sebagai manusia yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Manusia yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Ada informasi sebentar ini. Silakan. Afwan, dipotong sedikit informasi ya. Untuk mobil yang Calia Silver plat nomor T1562 GT untuk digeser karena ada mobil yang mau keluar. Afwan sebelumnya. Baik. Tapi sekali lagi Calia Silver dengan plat nomor T1562 GT. Syukran. Tapi Ustaz silahkan. Baik. Ada orang yang beribadah kepada Allah apa tadi? Di pinggiran. Digambarkan sebagai orang yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Itu dia sebagai muslim tapi muslim pinggiran. Karena pinggiran gampang keluar. Gampang masuk, gampang keluar. Anda bisa baca surat Al-Hajj ayat 11. Surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah. Maksud beribadah kepada Allah di sini adalah menjadi muslim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia sedang mendapatkan nikmat, makin yakin. Wah, mantap ini. Sejak saya hijrah, Pak, rezeki saya makin berlimpah, harta saya makin banyak. Jadi saya makin mantap untuk berhijrah. Itu testimoni dia. Lalu misalnya ketika dia dapat musibah. Ketika dia dapat musibah, katanya kalau hijrah itu hartanya makin berkah. Ini nyatanya setelah saya hijrah makin nyungsep. Jadi nggak berimbang. Ketika dapat kenikmatan, dia merasa apa yang saat ini dia jalani itu benar. Ketika sedang dapat musibah, dia merasa apa yang dia jalani salah. Apakah ukuran benar dan salah adalah kesejahteraan dunia? Apakah ukuran benar dan salah adalah kesejahteraan dunia? Tidak. Allah lanjutkan. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi ketika dia mendapatkan ujian, dia balik arah. Lalu kata Allah, khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Orang ini bangkrut dunia akhirat, dialah orang yang mengalami bangkrut yang sebenarnya. Jadi banyak orang yang memberikan testimoni. Saya sejak rajin sholat, tuh masya Allah rezeki saya lancar. Usaha saya berkembang. Saya sejak rajin sholat, rajin puasa. Dia ngomong kayak gitu. Begitu dia dapat musibah, saya itu sudah sholat, sudah tahajud, tapi nggak ada hasil. Ini bener nggak sih? Katanya kalau tahajud itu melancar rezeki, Tuhan memperlancar rezeki, jangan-jangan bohong loh. Kayak gitu manusia, Pak. Kayak gitu manusia. Nah, sampai pada titik kalau gara-gara dia kekurangan harta misalnya, dikasih ujian oleh Allah berupa kemiskinan, kok meninggalkan kewajiban? Sama seperti kasusnya dengan ayat ini. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada orang yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Ketika sedang dapat nikmat makin yakin, begitu dapat musibah balik arah, keluar dari ketaatan. Ma'ruf. Fenomena semacam ini hal yang sering kita jumpai di masyarakat. Oleh karena itu, berkaitan dengan masalah kaya yang bersyukur ataukah miskin yang sabar, yang lebih penting adalah mana yang lebih bisa mengantarkan kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Ada salah seorang sahabat yang beliau pernah berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat unik. Mungkin bagi jamaah doa ini barangkali tidak pernah kita baca. Sahabat ini bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad
bin Ubadah. Dan Sa'ad bin Ubadah ini beliau dikenal sangat dermawan, semuanya serba duniawi. Khazraj, pemuka suku Khazraj. Sa'ad bin Ubadah itu pernah mengatakan, Allahumma la yasluhunil qalil wala asluhuhu alaih. Ya Allah, aku nggak mau jadi orang miskin dan aku nggak layak jadi orang miskin. Pernah berdoa seperti itu? Hah? Nggak pernah? Nggak pernah. Ini doanya Sa'ad bin Ubadah, sahabat ya. Kenapa beliau sampai punya harapan besar? Pokoknya jangan sampai jadi orang miskin. Karena beliau itu punya komitmen. Selama Nabi SAW di Madinah, Sa'ad bin Ubadah akan memenuhi kebutuhan Rasulullah SAW. Sehingga yang ngasih bahan makanan, kebutuhan Nabi SAW dijamin Sa'ad bin Ubadah. Walaupun tidak selamanya ya, walaupun tidak semuanya. Baik. Karena itu di sini ketika kita bicara berkaitan dengan masalah mana yang lebih baik adalah lihat mana yang bisa mengantarkan kepada takwa. Ada orang yang ketika diuji oleh Allah dengan kemiskinan, justru itu lebih baik bagi dia. Pada posisi ketika dia miskin, dia tidak punya potensi untuk berbuat maksiat. Saya mau ngapain? Mau maksiat juga nggak bisa, mau berbuat jahat nggak bisa, karena potensinya nggak ada. Sehingga dia tertahan untuk melakukan maksiat gara-gara kondisi dia. Dan kemudian Allah berikan hidayah kepada yang bersangkutan, lalu dia bisa merasa dekat dengan Allah melalui ibadah sabar yang dia lakukan. Di saat itulah bisa jadi sabar bagi dia lebih baik daripada mensyukuri kekayaan. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz, tadi kita sudah membahas sikap-sikap pengusaha muslim Ustaz dalam menyikapi kehidupan. Sekarang kita berarti tadi ada satu lagi ya, bagaimana kalau mengalami takdir buruk. Iya Ustaz. Nah ini ada satu penjelasan dari Nabi SAW. Teori ini bagus sekali Pak. Masya Allah. Mau disampaikan sekarang atau tahun depan? Berarti kalau tahun depan Ustaznya kesini lagi. Baik. Hadis yang sangat ma'ruf, Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengarkan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, tapi jangan terlalu bersandar dengan kemampuanmu. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah sebagai bukti kalau kamu adalah hamba yang lemah, bukti pengakuan dia bahwasanya dia adalah hamba yang lemah. Maka saat dia punya rencana, dia tawakal kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan melempem. Sehingga jangan gara-gara kesandung sekali terus mutung, gagal sekali adalah malas saya. Nah, ini melempem namanya. Maka saat dia menghadapi aneka tantangan, dia siap untuk bertahan. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa in asabaka syai'un, kalau kamu mengalami ujian tertentu, yaitu gagal sebagaimana yang kau inginkan, nggak dapat, falyakul apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Maka ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Wala taqul law, dan jangan berandai-andai, fa innahu yaftahu abwabasy syaitan, karena berandai-andai itu membuka pintu setan. Pesan sangat sederhana, tapi seperti inilah cerita tentang kehidupan. Seperti ini gambaran ringkas tentang kehidupan. Kita ini hidup maju ke depan. Semua kan ke depan Pak ya? Sehingga semua punya rencana. Saya punya rencana, Bapak Ibu semuanya punya rencana. Masnya punya rencana enggak? Punya. Semuanya punya rencana. Nabi SAW marahkan, kalau kamu punya rencana, berencanalah yang baik. Ikhris ala man ya'fau. Berencanalah untuk mendapatkan kebaikan. Misalnya Bapak punya target, saya ingin berangkat haji bersama keluarga. Rencana enggak itu? Rencana. Baik atau buruk? Baik. Belum lagi rencana-rencana yang lain. Saya ingin menghajikan orang tua, saya ingin punya ini, saya ingin punya ini, dengan harapan dia mendapatkan kebaikan dalam rencana itu. Sudah? Kita berencana. Dalam rencana itu, di sini ada titik awal, di sini ada titik akhir. Maka Nabi SAW mengajarkan,
agar kamu tidak terlalu pusing memikirkan kemampuanmu, tawakal kepada Allah. Sehingga beliau arahkan setelah berencana apa? Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Sudah? Setelah tawakal, wala ta'jiz, ikuti jalur yang halal untuk mewujudkan rencana itu, dan jangan melempem, karena pasti dalam mewujudkan rencana kau akan menjumpai banyak sekali tantangan, banyak sekali halangan, ujian 1, ujian 2, halangan 1, halangan 2, dan seterusnya. Jangan melempem, terus berjuang untuk mewujudkan yang manfaat tadi. Dan selama kamu tidak melempem, berarti niat belum putus. Karena kalau niat sudah putus, udah bubar. Tapi kalau niat belum putus, semangat masih ada nggak? Masih. Selama niat belum putus, semangat masih ada. Ada satu cerita. Seorang bapak, mungkin usianya 60 ke atas, daftar haji. Lalu setelah itu ketahuan anaknya, bapak umur segini daftar haji reguler, mau berangkat umur berapa? Antrinya berapa sekarang? 20 tahun. Hah? 20. Berarti saya sarankan orang pindah ke Rawang ya. Di Jogja 30 tahun. Masya Allah. Jawa Timur juga 30 tahun. Jadi kalau daftar sekarang di usia 60, lalu nunggu 30 tahun atau 20 tahun, mau kapan berangkat? Apa kira-kira usianya masih nyanda? Sementara beliau sudah di usia 60-an. Akhirnya anaknya minta, udahlah tarik aja itu pak, sayang uangnya daripada dibiarin di situ. Apa kata si bapak ini? Saya nggak mau narik duit saya. Ya saya semampunya untuk mengejar itu. Mampunya hanya ini. Kalau mau ngejar yang plus atau yang furoda, nggak sanggup dananya. Mampunya ini, saya ngejar ini. Andai saya mati sebelum saya berangkat haji, saya mati dalam penantian. Masya Allah. Berarti niatnya putus nggak? Tidak. Niatnya putus? Tidak. Tidak. Maka yang bersangkutan daftar, tentu saja sudah punya niat ya. Daftar dipakai apa pak? Kan nggak mungkin, nggak tahu kan, nggak mungkin ya. Pasti dia akan jawab, ya saya daftar untuk haji. Dia punya niat haji. Lalu berjalanlah waktu menunggu antrian sesuai dengan sistem yang berlaku. Ketika yang bersangkutan meninggal, beliau punya prinsip, andai saya meninggal sebelum saya menunaikan haji, saya mati dalam penantian. Itu contoh orang yang punya niat tapi niatnya nggak putus. Sampai mati niat itu dibawa mati. Niat amal soleh dibawa mati. Insya Allah niat ini lebih tinggi derajatnya daripada sebatas orang punya niat hal yang mubah lalu sampai mati gak kecapean. Misalnya bapak punya niat poligami sampai mati gak kecapean ya. Dengan niat haji itu lebih istimewa yang mana pak? Insya Allah. Makanya ganti niat pak ya. Yang itu dilereni aja, yang niat-niat kayak gitu ganggu. Lanjut ya. Baik, Nabi SAW arahkan wala ta'jiz, jangan putus asa. Artinya jangan berhenti berniat, pasang tetap niat itu, tekad itu, terus lanjutkan. Nah sekarang kita bicara ujung hasil ya. Hasil ini ada dua kemungkinan, bisa sesuai yang dia inginkan atau tidak sesuai yang dia inginkan. Maka di bagian ujung, di bagian hasil, kita diajarkan oleh Nabi SAW, kalaupun kamu berhasil sesuai yang dia inginkan, sesuai yang kamu inginkan, jangan ujub. Tapi apa? Kembalikan kepada ini semuanya adalah dari Allah. Sehingga kita diajarkan untuk syukur. Maka fungsi syukur itu mengajarkan kita, ketika Anda berhasil, jangan lupakan yang memberi. Sebab keberhasilan Anda ini bukan karena kehebatan Anda, tapi murni karena pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dengan syukur menghalangi orang untuk ujub. Dengan syukur akan menghalangi orang dari potensi ujub. Qarun pada waktu dia dinasihati berkaitan dengan kekayaan yang dia miliki, apa yang dia katakan? Di akhir surat Al-Qasas, Qarun mengatakan,
innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi kekayaan seperti ini karena aku punya ilmu. Jadi dia apa? Ujub dengan Sayyidul Khazraj, pemuda kaya dengan ilmunya. Ada pengusaha misalnya berhasil, alhamdulillah, harapan yang dulu saya ingin punya outlet sekian, punya cabang sekian, sekarang sudah terwujud. Pak, gimana rahasianya Pak? Kok bisa seperti itu? Itu karena saya pintar manajemen Mas. Itu karena saya orangnya ulet, karena saya rajin ibadah, karena saya rajin bekerja, karena saya. Dia melupakan yang memberi, tapi lebih banyak apa? Mengembalikan kepada dirinya. Awas, ini bahaya. Inilah ujub. Dan jangan dikira ujub itu juga bisa berkaitan dengan cerita ibadah. Pak, ini karena saya rajin ibadah Pak. Masya Allah. Karena saya rajin tahajud, karena saya rajin sholat duha, karena saya rajin puasa, karena saya. Selama karena saya, berarti dia ujub. Baik karena saya pinter ilmu dunia, pinter manajemen, ulet, marketing, pinter, atau karena saya ibadah. Dua-duanya ujub. Kadang-kadang orang merasa, wong saya cerita ibadah kok. Iya, tapi bisa jadi itulah ujub kamu di situ. Baik. Sehingga ketika kita berhasil, ingat ini pemberian dari Allah, maka yang dimunculkan adalah rasa syukur. Dengan adanya rasa syukur menghalangi kita untuk ujub. Sebaliknya ketika gagal. Nah, gagal di sini banyak orang yang nggak siap. Nggak siapnya di mana? Kadang muncul benci sama takdir, bahkan menghina Allah dan aneka sikap negatif yang lainnya. Karena itu Rasulullah SAW kasih saran. Fa in asabaka syai'un, kalau kamu mengalami kegagalan, fala taqul lau, jangan katakan andaikan. Berandai menyesali kegagalan, kata Rasulullah SAW, fa innahu yaftahu abwaabasy syaitan, karena itu akan membuka pintu-pintu setan. Berandai-andai, andaikan tadi gini ya, andaikan tadi gini, itu membuat kamu akan terngiang-ngiang terus dengan musibah yang kamu miliki, yang kamu alami, sehingga membuat kamu sampai nggak seneng sama takdir. Tapi kembalikan, sudahlah, ini sudah menjadi ketetapan Allah. Ini sudah menjadi ketetapan Allah, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini sudah menjadi ketetapan Allah, dan apa yang sudah Allah tetapkan pasti terjadi. Sebuah ilustrasi sederhana, ya. Barangkali Anda pernah mengalaminya. Suami istri melakukan perjalanan dalam satu kendaraan tanpa Google Map. Sudah? Bismillah, berangkat jam 7, harapannya jam 9 atau jam 10 sampai lokasi. Tawakal dia, berangkat, gitu kan? Lalu dalam perjalanan ini mereka menghadapi aneka rintangan. Rintangan satu berhasil, rintangan kedua berhasil, hingga kemudian ketemu sebuah jalan. Terjadilah perbedaan pendapat. Suami, kita ke kanan aja ya. Istri, oh jangan bang, kita ke kiri. Ini gimana ya, kanan kiri, kanan kiri. Dah, saya kan yang supir, kanan. Makanya suaminya belok kanan. Dah, begitu belok kanan, macet. Macet saat belok kanan, mobil nggak bisa gerak. Baik. Maka kira-kira apa yang akan dilakukan oleh istri Anda? Gimana, Pak? Hah? Iya. Akan bilang apa kira-kira Pak istri Bapak? Loh, bilangin nggak percaya. Coba andaikan Bapak tadi ke kiri, andaikan Bapak ke kiri, nggak macet, siapa tahu? Hah? Bisa jadi lebih parah. Apakah istri Bapak tahu hal yang gaib? Kamu tahu dari mana? Kalau belok kiri nggak macet. Lu kan tadi kita udah bilang belok kiri, belok kanan jadi macet. Dia nggak bisa menjamin apakah belok kiri akan lancar, karena sama-sama nggak tahu. Sama-sama tidak tahu. Pada posisi ketika sama-sama tidak tahu, sehingga pendapat satu tidak lebih mulia daripada pendapat dua tidak lebih mulia daripada pendapat satu. Itu ijtihad. Yang jelas sekarang mereka sedang dapat musibah macet. Sudah? Nabi SAW ajarkan. Di sini ada dua keadaan.
Ketika dia ngomong andaikan, membuka pintu setan. Begitu istri ngomong andaikan, andai tadi bapak ngikuti ibu belok kiri kan nggak macet, suaminya nggak terima, marah dia, maka mobil yang dingin terasa panas. Betul seperti itu Pak. Walaupun AC-nya angin udah full, suhu di bawah 18, dalam posisi macet, meskipun AC mobil Anda dingin, tapi dua orang ini berantem terasa panas. Cerita nggak selesai sampai di situ. Berlanjut. Begitu keluar dari kemacetan, mungkin masih berkepanjangan. Suami berandai-andai lagi. Andai kan tadi kamu nggak komentar, loh berandai lagi. Nggak ada ujungnya. Membuka pintu-pintu setan. Maka kalau sudah berandai-andai itu logika nggak jalan, sebab emosi muncul. Saat emosi muncul, nutupi logika. Dia nggak bisa mikir solusi. Tapi ketika dia sabar, caranya gimana? Tutup celah setan tadi dengan kembalikan kepada Allah. Sudahlah, ini sudah menjadi takdir. Kita kan nggak tahu hal yang gaib. Allah takdirkan kita sekarang sedang dapat ujian. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini sudah jadi takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kita nggak bisa nolak. Yang lebih penting bukan debat, tapi mikir solusi. Andaikan istri bisa seperti itu, sudahlah Pak, wah Masya Allah Pak, macet ya Pak, qadarullah Pak Masya Allah. Bapak sekarang tenang, coba saya carikan solusi. Nilpon forwarder, untuk buka jalan. Jadi ketika mereka berantem, mikir solusi nggak? Hah? Nggak bakalan Pak. Yang ada saling nggak tegur sapa. Nggak ngomong suami istri dalam satu mobil, jejer, cuaca dingin tapi terasa panas. Tapi ketika mereka adem, di saat itulah mereka bisa berpikir, sebentar, tenang. Nah, mikir solusi terjadi. Orang kena musibah, lalu dia tenangkan hatinya untuk kembali kepada Allah, sehingga dia tidak panik, dia bisa mikir solusi. Sebab kata kunci gerakan manusia itu kan ada pada apa? Ada pada apa? Pengendalian emosi. Makanya kita kalau dalam kondisi musibah, misalnya dalam kondisi darurat, pesan pertama apa? Jangan panik. Misalnya tenggelam. Ketika tenggelam, pesan pertama apa? Jangan panik. Atau lift macet, pesan pertama apa? Karena kalau sudah panik, akal hilang. Ketutup dengan emosi tadi, emosi panik. Tapi ketika orang tenang, nggak panik, termasuk ketika dia dapat musibah, dia tetap tenang, tidak emosi, akal masih bisa berfungsi. Teorinya sama sebenarnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, fa in asabaka syai'un fala taqul law fa innahu yaftahu abwabasy syaitan walakin qulu qadarullah ma syaa fa'al. Kalau kamu mengalami musibah apapun, jangan berandai-andai, tapi ucapkan ini sudah takdir Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz, kita sudah membahas tentang sikap-sikap pengusaha muslim Ustaz, dan Masya Allah sekali ya, sikapnya itu kuncinya tadi tetap bersyukur, bersabar, kemudian pengendalian emosi juga sudah disampaikan oleh Ustaz. Nah, kita sekarang masuk ke cara berbisnisnya Ustaz. Cara berbisnisnya seorang muslim dengan non muslim itu apakah ada perbedaan atau sama saja Ustaz? Cara berbisnis antara muslim dengan yang non muslim itu apakah ada perbedaan? Iya Ustaz. Kalau dari sisi teori ilmu umum sih mungkin kurang lebih sama. Maka yang membedakan antara kita dengan mereka itu apa Pak? Kita punya aturan Allah. Sebab kita berbisnis itu dengan diiringi keyakinan. Saat kita berbisnis, sebagai muslim berbisnis, di situ ada keyakinan. Sekarang saya sedang berbisnis dan nanti saya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Berangkat dari iman itu dan keyakinan itu, maka kita menyadari uang yang masuk maupun yang saya keluarkan nanti akan ditanya oleh Allah, sehingga kita akan lebih hati-hati dan waspada. Jangan sampai uang yang masuk
menyebabkan kita jadi celaka di akhirat. Jangan sampai kerja yang kita lakukan menyebabkan kita jadi dapat dosa, gagal ketika menjalani hisab besok di akhirat. Itulah mukmin. Tapi kalau non muslim, apakah punya perhatian seperti ini? Non muslim enggak, Pak? Perhatian atau tidak, Pak? Tidak. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, kondisi mereka dalam menikmati dunia sebagaimana layaknya binatang. Alladzina kafaru ya'kulun wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am fannaru mathwan lahum. Orang-orang kafir mereka makan, mereka menikmati dunia sebagaimana layaknya al-an'am. Ma makna al-an'am? Apa arti al-an'am? Binatang. Orang kafir mereka makan dan mereka menikmati dunia sebagaimana layaknya al-an'am, sebagaimana layaknya binatang. Fannaru mathwan lahum, maka neraka menjadi tempatnya. Di sini Allah menjelaskan berbeda antara karakter A dengan karakter B. Orang mukmin ketika beraktivitas diiringi dengan keyakinan saya akan mempertanggungjawabkannya. Orang yang tidak percaya akhirat ketika beraktivitas dia nggak punya itu, makanya ngawur. Sehingga bagi dia sogok nggak ada beban, riba nggak ngerti. Ketika main curang bagi dia nanti juga pasti selesai, yang penting nggak ketangkap. Maka yang dia perhatikan hanya masalah norma kemasyarakatan, tapi dia tidak mengindahkan norma agama. Mukmin berbeda dengan itu. Karena itu hamba yang beriman hartanya didapatkan dengan cara yang baik dan penggunaannya dengan cara yang baik, sehingga sampai dipuji oleh Nabi SAW, ni'mal malus saleh ma'ar rajulis saleh. Sebaik-baik harta adalah harta yang saleh yang dibawa oleh orang yang soleh. Harta soleh itu gimana? Tentu saja halal, yang bermartabat. Orang yang soleh karena dia bisa memanfaatkan harta itu untuk kebaikan. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz. Nah, tadi kan caranya kita sebagai seorang muslim itu terikat dengan aturan-aturan Allah, Ustaz, sebagai pengusaha muslim. Nah, lalu Ustaz, bagaimana kalau seorang muslim itu khawatir, Ustaz, khawatir berlebih ketika hendak ingin memulai bisnisnya tersebut, Ustaz? Karena mungkin kalau bisnis nanti udah keluarin modal banyak, nggak untung, bisa rugi besar, Ustaz. Itu gimana caranya dia menghilangkan kekhawatirannya tersebut ketika mau memulai bisnis, Ustaz? Iya, kalau dari sisi ekonomi misalnya orang khawatir dengan keluar modal besar nanti hilang, itu normal nggak? Normal, Ustaz. Normal ya? Iya. Karena kita semuanya takut ketika kehilangan uang, harta. Sehingga saat kita mulai bisnis, kemudian kita merasa wah jangan-jangan nanti uang saya hilang, akhirnya nggak jadi. Iya, Ustaz. Ya, bagian ini secara teori bisnis normal. Terus kalau secara syar'i boleh nggak, Pak? Ya sah-sah saja. Orang boleh untuk tidak melakukan sesuatu yang mubah, sebagaimana dia juga boleh melakukan sesuatu yang mubah. Tidak jadi bisnis karena pertimbangan jangan-jangan nanti rugi. Apakah mengurangi tawakal? Tidak. Tidak mengurangi tawakal. Sehingga kalau dia punya pertimbangan, ini kayaknya kurang bagus, saya nggak berani kalau ngambil resiko di sini, nggak jadi, boleh nggak? Boleh, sesuai dengan pemahaman masing-masing. Sebaliknya, ini bagus, saya siap untuk modal lebih besar, saya lanjut, silahkan, sesuai dengan pertimbangan masing-masing. Hakim bin Hizam termasuk salah satu di antara sahabat yang sangat kaya, dan beliau masuk Islam ketika Fathu Mekah, punya hubungan dekat dengan Khadijah, kalau nggak salah sepupu atau keponakan Khadijah. Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam, beliau kalau ada orang yang minta modal untuk usaha, Hakim ini memberi syarat, kamu akan saya kasih modal, tapi dengan syarat, satu, bukan untuk bisnis makhluk hidup. Jadi kalau kulaan kambing atau kulaan onta terus dijual lagi, Hakim nggak mau. Jangan yang makhluk hidup. Yang kedua, jangan benda yang ditaruh di tempat air mengalir, karena nanti akan rusak. Jangan ditaruh di tempat air mengalir. Jadi kalau misalnya hujan, kemudian di daerah ini ada aliran air, jangan naruh benda di situ. Kemudian yang ketiga, Hakim meminta jangan sampai keluar daerah.
Nah, itu contoh sahabat dulu ketika berbisnis, mereka juga memperhatikan potensi-potensi rugi. Hindari ini, biar tidak rugi. Sehingga nggak jadi masalah ketika orang misalnya nggak jadi melakukan bisnis dengan pertimbangan khawatir rugi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah Ustaz, tadi kita menyinggung tentang mana yang lebih baik, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar Ustaz ya. Dan ternyata yang paling baik adalah orang yang paling bertakwa Ustaz. Nah Ustaz, sebagian orang itu terkadang merasa khawatir Ustaz ketika mereka menjadi kaya raya, kemudian kekayaannya itu melalaikan dia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah Ustaz, bagaimana caranya supaya kekayaan kita tersebut ketika nanti kita diberikan kekayaan oleh Allah, sehingga kekayaan kita itu tidak melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Ustaz? Ada ketakutan yang lebih tinggi bahkan ya, dari sebatas yang tadi disebutkan. Kalau tadi kan saya khawatir kalau terlalu sibuk dengan urusan dunia, jadinya saya terhalangi kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Iya Ustaz. Ada banyak pengusaha yang kayak gitu ya. Jadi dia ketika sedang membangun usaha terus ditawari buka cabang, beliau nggak mau. Nggak, saya sudah nggak sanggup. Ini aja udah sangat sibuk. Kalau saya nanti buka cabang, ya mungkin usahanya berkembang, tapi akan lebih sibuk dan beliau khawatir jangan-jangan nanti sampai meninggalkan kewajiban. Akhirnya beliau nggak mau. Ini walhamdulillah berarti beliau masih mempedulikan kewajiban dia sebagai hamba Allah untuk menjaga amal wajib, jangan sampai tergeser gara-gara bisnis. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu. Ada orang yang sengaja menghindari kekayaan dunia karena takut amalnya berkurang. Takut amalnya berkurang gimana Pak? Dia itu khawatir jangan-jangan dunia yang melimpah ini adalah balasan kebaikan yang disegerakan, sehingga nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Mungkin kita nggak kepikiran kayak gitu, tapi itulah yang dipikirkan oleh sebagian sahabat. Di surat Al-Ahqaf Allah berfirman ketika menceritakan dialog dengan orang kafir. Saya bukakan mushafnya biar Anda mungkin bisa membaca ya. Jadi ayat ini dulu menjadi pertimbangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk meninggalkan sebagian kenikmatan dunia. Di surat Al-Ahqaf ayat 20. Al-Ahqaf ayat 20. Ketemu Pak? Allah Ta'ala mengatakan, wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Pada hari ditampakkan neraka di hadapan orang kafir, maka dikatakan kepada mereka, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian telah memborong seluruh kenikmatan kalian di kehidupan dunia kalian. Wastamta'tum biha, dan kalian telah menikmati semuanya. Masya Allah. Sehingga orang kafir ada nggak yang berbuat baik? Ya, ada. Contohnya apa? Misalnya bangun jembatan, menyantuni anak yatim, memberikan dana sosial dan seterusnya. Pak, katanya kalau berbuat baik dibalas dengan kebaikan. Terus orang kafir kalau berbuat baik, dia dapat balasan apa? Dia dapat balasan di dunia. Kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, itulah balasannya. Maka ketika di akhirat, saat orang ini dihadapkan dengan neraka, Allah mengatakan, adhabtum tayyibatikum, kalian telah memborong seluruh kenikmatan kalian fi hayatikumud dunya, pada waktu kehidupan dunia kalian. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau Bapak punya tafsir Ibnu Katsir, buka di ayat ini. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat, wa kana amirul mu'minin yada'u ba'dhan ni'matid dunya, ni'amid dunya, dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggalkan sebagian kenikmatan dunia, lalu beliau mengatakan, khasyitu ayyakuna kama qala ta'ala adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Aku takut seperti orang yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kamu telah memborong kenikmatanmu ketika hidup di dunia. Jadi sampai sengaja meninggalkan kenikmatan, jangan-jangan ini balasan yang
disegerakan. Nah, hal yang sama juga terjadi pada sahabat Abdurrahman bin Auf. Baik, yang usianya 60 ke atas. Usia berapa Pak? 63, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bapak pernah nggak disuguhi makanan enak kemudian nggak berani makan? Apa pertimbangannya? Kolesterol, darah tinggi, asam urat, kemudian apa lagi? Gula dan aneka seperti itu ya. Itulah pertimbangan kita. Kenapa nggak dimakan? Ya, saya sedang pantangan ini, sehingga sampai orang membuat aliran baru ya, inkarnasi Radian Sego. Kenapa? Membatasi diri untuk menurunkan gula. Sudah? Jadi orang sekarang meninggalkan makanan karena pertimbangan kesehatan. Pernah nggak ada orang meninggalkan makanan? Ini ada kenikmatan, makanan enak, nikmat, tapi pertimbangannya akhirat. Saya nggak mau, saya takut masuk neraka gara-gara makan ini. Ada kayak gitu? Hah? Kalau haram mungkin. Ini halal, makanan halal terhidang. Sama kalau misalnya bapak masuk ke ruang makan Padang ya, dihidang, Masya Allah. Aneka menu terhidang di situ. Ditutupi pakai plastik biar nggak ada ngicip pakai kuah gitu kan. Jadi aneka menu dihidang di situ. Saat aneka menu dihidang di situ, pernah nggak kita, saya Masya Allah mohon maaf saya nggak jadi makan, saya takut jangan-jangan pahala saya berkurang. Abdurrahman bin Auf seperti itu. Dalam hadis riwayat Bukhari, pernah suatu ketika Abdurrahman bin Auf berpuasa. Lalu di waktu menjelang berbuka dihidangkan makanan yang lezat di hadapan beliau. Dan ketika Abdurrahman bin Auf di masa itu aneka negara-negara kafir sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, sehingga harta itu berlimpah. Maka dihidanglah makanan yang lezat di hadapan Abdurrahman. Lalu beliau sebelum memulai makan, beliau teringat perjuangan Mus'ab bin Umair, sahabat yang dulu berjuang mati-matian sampai akhirnya meninggal di medan perang Uhud dan belum menikmati hasil materi dunia. Karena ketika itu kaum muslimin masih dalam kondisi belum kuat. Maka beliau mengatakan, qutila Mus'abun wa huwa khairum minni. Mus'ab bin Umair terbunuh dan beliau lebih baik daripada aku. Tsumma busita lana minad dunya ma musita. Kemudian sekarang dibentangkan dunia, kenikmatan dunia untuk kita sebagaimana yang kita saksikan saat ini. Wa qad khasyitu an ujjilat lana hasanatuna, dan aku khawatir jangan-jangan pahala dari amal kebaikan kita sedang disegerakan oleh Allah. Fabaka wa tarakat ta'am. Lalu beliau nangis dan beliau tinggalkan makanan tadi. Abdurrahman bin Auf. Maka sampai ada sebagian sahabat yang sengaja meninggalkan kenikmatan karena takut pahalanya hilang. Gak ada Pak di zaman sekarang kayak gitu. Sehingga kalau ada kesempatan, mumpung Pak, kapan lagi Pak makan enak kayak gini ya. Jadi bahkan tidak cuma dimakan, bahkan dibanggakan. Anda kalau ketemu makan enak dibanggakan nggak? Apa buktinya? Di foto, terus diupload di status atau di share di grup. Kamu nikmati gambarnya, aku nikmati rasanya. Masya Allah. Anda kalau makan durian sebelum dimakan diapain? Foto. Kalau makan jambu, nggak ada. Karena menurut kita durian lebih mewah daripada jambu. Betul kayak gitu ya? Maka sekarang itu tidak hanya masalah takut apa? Pahalanya hilang, bahkan sampai dibanggakan. Lebih buruk daripada kondisi yang tengah. Jadi kalau misalnya ada orang dapat makanan nikmat, alhamdulillah bersyukur, selesai dia makan. Ini tingkatan yang tengah. Tingkatan yang tertinggi tadi, dia nggak berani karena takut pahalanya hilang. Itu sahabat. Orang dalam menyikapi makanan itu beragam. Ada yang tingkatannya seperti sahabat tadi, sehingga dapat makan mewah dia takut.
Ada yang tingkatannya di bawahnya. Dia dapat makan mewah, bersyukur alhamdulillah Allah ngasih ini, tapi tetap dia makan. Ada yang dapat makanan mewah, hambar, nggak syukur, nggak ujub, biasa saja. Ada yang dapat makanan mewah, ujub, dia banggakan, difoto, di-share di mana-mana. Ini yang paling buruk. Dan kita yang nomor 4. Wallahu a'lam. Insyaallah. Baik Ustaz. Dan tentu saja tema kita hari ini kan masih tentang pengusaha muslim Ustaz. Dan pengusaha muslim itu tentu saja terikat dengan aturan-aturan syariat Islam dalam menjalankan usahanya Ustaz. Tetapi Ustaz, di dalam perjalanan bisnis itu Ustaz, terkadang kan pasti ada saja godaan-godaan untuk menjalankan bisnis itu tidak sesuai dengan apa yang telah Allah syariatkan Ustaz. Nah ini mungkin tentu saja menjadi suatu ujian ya bagi seorang pengusaha muslim. Nah bagaimana Ustaz caranya sebagai seorang pengusaha muslim itu tetap menjaga integritasnya untuk tidak melanggar syariat-syariat dalam berbisnis Ustaz? Ujian yang Allah berikan kepada hamba itu ada 2. Ada ujian takdir dan ada ujian syariat. Mana yang lebih berat? Ya? Mana yang lebih berat? Ujian syariat. Kenapa lebih berat? Melanggar ketentuan Allah. Ujian takdir bisa jadi orang melanggar ketentuan Allah. Apa bentuk ujian takdir? Seperti yang kita kenal, misalnya kehidupan yang susah, ya, rezeki yang seret, usaha gagal, orangnya sakit, dan seterusnya. Itu ujian takdir. Kalau kita mendapatkan ujian takdir seperti ini, tugas kita apa? Derajat paling bawah sabar, itu derajat paling bawah. Derajat atasnya ridho. Ridho itu hambar. Jadi tidak merasa nggak nyaman, juga tidak berterima kasih, tapi biasa saja. Maka orang yang ridho, dapat musibah nggak dapat musibah sama saja. Ada derajat yang lebih tinggi, syukur. Sehingga saat dia dapat musibah, ujian takdir, dia berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, semoga ini jadi penggugur dosaku. Kapan lagi dosaku hilang kalau tidak dikasih ujian seperti ini? Dan ini tingkatan yang lebih tinggi. Rasul ada di situ, Pak. Maka Nabi SAW ketika dapat musibah, apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaan. Beliau tetap memuji Allah dalam posisi ketika beliau dapat musibah. Sebagian sahabat juga demikian. Sampai ada salah satu sahabat yang doanya mustajab. Terkenal doanya mustajab siapa? Sahabat yang terkenal doanya mustajab. Bukan Uwais. Ada, memang Uwais bukan sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika lanjut usia, beliau itu buta. Lalu banyak orang yang sering datang kepada beliau minta tolong didoakan, didoakan oleh Sa'ad, didoakan oleh Sa'ad. Sampai akhirnya ada seorang remaja. Nah, remaja ini lebih paham daripada yang lain. Datanglah ke sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas terus berdoa. Wahai Syekh, kenapa Anda tidak berdoa agar Allah menyembuhkan mata Anda? Padahal banyak orang yang datang kepada Anda minta didoakan, tapi Anda sendiri tidak berdoa agar Allah menyembuhkan mata Anda. Saat sebelumnya tidak buta, lalu di akhir ayat beliau buta. Kemudian beliau menyampaikan, ini lebih saya sukai daripada ketika saya dalam kondisi normal. Semoga Allah menghapuskan dosa-dosaku di sini. Jadi yang dibayangkan kenapa beliau bisa syukur, karena musibah itu menghapus dosa. Kapan lagi dosa saya terhapus? Tobat belum tentu diterima. Dengan cara ini semoga jadi kafarah. Enggak semua orang bisa seperti itu. Yang kedua, ujian berupa aturan. Apa isinya? Halal haram. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada mubah, makruh, haram. Udah?
Sehingga kita dituntut, kamu mau prioritas yang mana? Lebih mementingkan yang mubah, meninggalkan yang wajib, atau prioritas yang wajib meskipun harus kehilangan yang mubah? Di saat itulah seorang hamba dikasih ujian berupa aturan. Dan banyak orang yang gagal. Di ujian berupa aturan dia nggak taat. Dengan pertimbangan apa? Nggak kuat dengan ujian takdir. Mereka yang nggak kuat ujian takdir bisa ujian syariah. Saya kalau nggak ambil peluang ini, terus nanti gimana bisnis saya? Ini peluang bagus, tapi pakai haram ya. Sehingga ada peluang tapi haram. Lalu dia merasa, saya kalau tidak mengambil peluang ini, nanti bisnisnya nggak jalan dengan baik. Akhirnya apa? Dia melanggar aturan syariat demi dunia, karena dia nggak kuat dengan ujian takdir. Maka dua-duanya butuh modal sabar. Ujian takdir modal utama sabar, ujian syariat modal utamanya sabar. Beda? Dan ini saling bersinggungan. Sehingga ketika ada orang yang dapat ujian syariat, ini haram ya Pak. Kadang kan dia berpikiran, ini kalau saya tinggal nanti gimana ya, saya nggak dapat peluang ini. Tapi saat dia punya kesabaran yang tinggi dan keyakinan yang tinggi, dia sanggup. Udahlah nggak apa-apa, saya kehilangan ini nggak apa-apa. Semoga nanti Allah gantikan dengan yang lebih baik. Bismillah, saya tidak ACC, saya nggak jadi, saya mundur. Nggak semua orang bisa seperti itu. Oleh karena itu, ya masyarakat tujar, wahai para pedagang, wahai para pengusaha, siapapun yang menjalani hidup pasti dia mengalami dua ujian ini, baik ujian takdir maupun ujian syar'i, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Gagal di ujian takdir bahaya, gagal di ujian syar'i juga bahaya. Maka kita perlu banyak bersabar dan meyakini hidup tidak sekali akan ada balasan besok di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Dan tapi Ustaz, untuk pengusaha itu pasti kan dia memiliki harta yang bisa dia gunakan untuk apapun yang dia inginkan Ustaz. Nah, tapi Ustaz, untuk memanfaatkan harta itu kan juga tentu saja seorang pengusaha itu mau memperbaiki umat Ustaz, dan bukan saja untuk kepentingan pribadi dia. Tentu saja yang kita maksud di sini pengusaha muslim Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz caranya kita bisa memanfaatkan harta kita itu untuk kebaikan umat muslim Ustaz, bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita saja Ustaz? Disinilah kelebihan yang Allah berikan kepada hamba yang punya ilmu tadi ya. Sehingga Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang orang yang punya potensi. Nabi SAW bersabda, "An-nasu ma'adin." Manusia itu ibarat barang tambang. Khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah idza faqahu. Orang yang terbaik dalam Islam adalah yang terbaik di masa jahiliyah. Maksudnya yang terbaik di masa jahiliyah itu gimana Pak? Dia punya banyak potensi kebaikan. Orang kafir di zaman jahiliyah dulu ada yang pemberani, jujur, dermawan, amanah. Sifat-sifat seperti itu dimiliki oleh orang musyrikin. Habis ini di kota Mekah. Maka ketika mereka masuk Islam, yang terbaik adalah yang punya semua sifat-sifat ini. Makin banyak sifat terpujinya, makin baik dalam Islam. Tapi ada satu syarat. Idza faquhu, kalau dia paham agama. Kenapa dikaitkan dengan pemahaman agama? Ketika dia paham agama, maka dorongan dia adalah bagaimana untuk bisa memberikan kontribusi bagi agama. Maka saya punya potensi seperti ini, saya bisa apa untuk agama saya? Saya bisa ngasih apa untuk masyarakat saya? Itulah yang dia pikirkan. Ada istilah pariane wong Jawa ya, pepatah Jawa. Urip aja mong mikir butuhe urip, sampai lali gunane urip. Kalau kamu hidup, jangan cuma berpikir kebutuhan hidup, pengen kaya ngumpulin harta, sampai lupa fungsi kamu hidup itu untuk apa. Apakah kita hidup untuk ngumpulin atau untuk mengabdi? Sehingga ada orang yang ketika hidup dalam pikiran dia cuma ngumpulin, tapi minim pengabdian. Sebaliknya ada orang yang ketika hidup maksimal mengabdi, minim mengumpulkan.
Betul kayak gitu, Pak? Baik. Sekarang Anda bandingkan hidup Anda dengan sahabat. Saya kasih ilustrasi dulu, Pak. Bapak punya 2 anak. Anak pertama pinter, soleh, bakti kepada orang tua, banyak memberikan kontribusi bagi keluarga. Sudah? Dan anaknya hemat, tidak banyak ngerepoti orang tua, uang jajannya sedikit, bahkan sering ditabung. Baik. Karena pinter, beasiswa dari TK sampai doktor. Masya Allah. TK aja beasiswa. Sudah? Anak kedua ya, tidak pinter. Saya mau sebut goblok yang nggak enak. Anak kedua tidak pinter, boros, sering nuntut orang tua, kontribusi ke keluarga nggak ada, sering bikin masalah di luar. Sudah? Kalau saya minta Anda sebagai orang tua lebih senang anak yang mana? Kompak kita akan menjawab yang pertama. Sudah? Ibaratnya anak pertama ini ragatnya sedikit, biaya hidupnya sedikit, manfaatnya besar. Anak kedua biaya hidupnya banyak, manfaatnya sedikit. Nah, sekarang kita bandingkan hidup kita sekarang dengan sahabat. Sahabat itu jasanya besar, manfaatnya di tengah umat besar. Ragat hidupnya banyak atau kecil? Sedikit. Makanan mereka terbatas, fasilitas hidup mereka terbatas. Bahkan ketika jihad, konsumsi yang mereka bawa terbatas. Sampai dalam salah satu perjalanan jihad itu kan, satu pasukan cuman hanya punya bekal 1 kurma. Ini pemimpinnya Abu Ubaidah ibn Jarrah. Lalu oleh panglimanya diminta, kurma ini jangan dikunyah, tapi dikulum. Jadi kayak permen. Karena sudah nggak ada lagi, hanya ini disesep pelan-pelan sebagai bekal untuk melakukan perjalanan jihad. Artinya sahabat itu beban hidupnya, bekal hidupnya terbatas, kebutuhan hidupnya terbatas, tapi jasanya besar. Mereka bukan tipe orang yang suka foya-foya, keluar duit banyak, seneng makan-makan di luar, ya. Butuh apa, pengen apa, langsung diwujudkan. Mau makan apa, langsung diwujudkan. Bukan tipe seperti itu. Beda dengan kita, ya. Saya pengen makan ini, langsung dikejar ke sana. Saya pengen ini, dikejar ke sana. Sampai ada pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kafa bil mar'i sarafan ayyakula kullama arada. Cukuplah seseorang itu dianggap boros ketika dia harus mengupayakan makanan setiap kali dia pengen apa. Pengen apa, Pak? Pengen ini, langsung diwujudkan. Pengen apa? Pengen ini, langsung ada. Cukup disebut orang boros dengan hanya punya semangat seperti itu. Baik, maka berpikirlah, saya hidup untuk apa? Apakah saya sudah bisa ngasih kontribusi untuk masyarakat, ataukah justru saya sebaliknya hanya lebih banyak mengumpulkan untuk kepentingan saya? Paham ya? Sehingga dari situ kita bisa mengukur kita ini orang bermanfaat ataukah tidak bermanfaat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, tidak Kita terasa. sampai jam berapa? Iya Ustaz? Kita sampai jam berapa? Sampai jam 2 Ustaz insyaallah. Masih lama ya. Udah selesai. Wah, udah lapar kayak Ustaz ya. Iya, kasihan. Jamaah sudah makan siang belum? Udah. Tadi belum Ustaz. Tadi bilangnya sekarang belum. udah. Sekarang berubah. Hah? Udah bawa bekal? Belum dimakan tapi ya. Insyaallah. Bekalnya air. Anda sabar ya dengan ujian lapar. Masya Allah Ustaz, tidak terasa kita sudah 1 jam berbincang-bincang Ustaz. Dan terakhir sebelum kita masuk sesi tanya jawab tapi Ustaz, apa Ustaz pesan dan motivasi bagi pengusaha muslim yang ingin mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat Ustaz? Ini berat ya. Insyaallah. Kalimat ringkas tapi jadi pesan yang bisa dipegangi oleh para pengusaha muslim agar bisa sukses dunia Dan akhirat. Insyaallah. Pernah satu ketika Nabi SAW datang ke pasar,
Lalu beliau menyapa para pedagang. Beliau memanggil, ya ma'syarat tujar, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, wahai para pedagang. Maka mereka semua pun langsung noleh ke arah panggilan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna hadhi tijarah, sesungguhnya aneka praktek perdagangan ini dicampuri dengan aneka dusta dan melanggar dan janji palsu. Dan itulah umumnya yang namanya orang ketika berdagang, kadang besok ya, atau dia memuji barangnya tidak sesuai dengan realita. Lalu kata beliau SAW, fasyubuha bis sadaqah, oleh karena itu iringi perdagangan kalian dengan sedekah. Semoga dengan sedekah bisa menjadi kafarah untuk kesalahan kamu ketika nyari harta. Ini satu poin. Sehingga beliau menceritakan realita, lalu beliau ngasih solusi. Seperti itu pesan Nabi SAW. Selanjutnya, lalu berikutnya gimana Pak? Biar kita tetap istiqomah di sana. Selalu mepet dengan majelis ilmu. Di majelis ilmu kita tidak hanya sebatas mendapatkan ilmu, tapi lebih dari itu, kita dapat komunitas orang baik. Kita dapat teman orang yang satu frekuensi dengan kita, punya semangat yang sama, sehingga bisa saling mengingatkan. Karena itu pada saat kita beraktivitas bisnis dan lingkungan kita lingkungan yang baik, mereka tidak akan memberikan pengaruh yang buruk sehingga membuat kita punya potensi untuk melakukan tindakan jahat. Coba kalau lingkungannya lingkungan yang buruk, orang baik bisa ikut ketularan buruk. Mahasiswa fresh graduate pulang atau keluar dari kampus membawa idealisme kampus, daftar dia di instansi pemerintah dan dia punya komitmen, nanti saya akan berantas korupsi. Itulah idealisme dia ya, karena dia apa? Fresh graduate, baru lulus, masih membawa idealisme. Lalu kemudian dia gabung di instansi itu, ketemulah dengan lingkungan yang seperti itu. Akhirnya dalam posisi itu dia punya pilihan. Kamu kalau tetap idealis, hanya bertahan anti uang-uang yang haram, dia dikucilkan, tergeser staf demi staf, lama-lama dia turut menikmati. Karena masalah apa? Lingkungan. Makanya bahaya lingkungan, sehingga orang terpengaruh untuk berbuat maksiat disebabkan lingkungan. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukron Ustaz, jazakumullah khairan kasiran atas pemaparannya pada siang hari ini. Dan kita masuk ke sesi pertanyaan, dan sudah banyak pertanyaan ini. Apakah harus dijawab satu-satu atau satu-satu saja ya, supaya ini semua. Dan untuk pertanyaan pertama Ustaz, tadi sudah masuk via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya wanita jadi konten kreator tapi mukanya nggak kelihatan? Fadal Ustaz. Terus yang kelihatan apanya itu? Konten kreator suaranya aja. Apa hukumnya wanita jadi konten kreator tanpa harus menampilkan muka, hanya Betul, suara? Ustaz. Ya, sebenarnya wanita itu tidak diekspos. Al-Quran mengajarkan wanita itu tidak diekspos. Itu prinsip, prinsip umum. Makanya Allah perintahkan waqarna min buyutikunna wala tabarrajna, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrajal jahiliyatil ula. Menetaplah kalian wahai para wanita di rumah kalian, dan jangan tabarruj sebagaimana tabarrujnya orang jahiliyah. Karena itu para wanita di masa silam mereka sangat tersembunyi. Terutama para wanita yang belum nikah, yang disebutkan dalam hadis dari Ummu Atiyah sebagai zawatul khidr. Zawatul khidr itu wanita gadis-gadis pingitan yang disimpan sama orang tuanya sehingga dia jarang sekali keluar. Dan dia belum punya suami, maka interaksi dia dengan lawan jenis masih sangat malu. Dan karena itu pada asalnya wanita itu tidak diekspos. Wanita itu lebih banyak di dalam, sampai pun dalam masalah ibadah, sholat wanita antara di rumah dengan di masjid lebih baik mana? Lebih baik di rumah. Makin tersembunyi makin bagus.
Nah, karena tidak diekspos, maka seharusnya idealnya dalam kegiatan bisnis wanita juga tidak tampil, baik tampil jasadnya maupun tampil suaranya. Itu idealnya. Namun Pak, kalau misalnya tampil, apakah nggak boleh? Ya, selama tetap menjaga sopan santun, tidak mengumbar aurat dan aneka turunannya. Kemudian ketika dia ngomong di medsos dengan menggunakan fasilitas rekam atau dia menggunakan live, dia tidak menggunakan suara yang bisa mengganggu hati orang dan seterusnya, insya Allah tidak sampai pada tingkatan haram. Boleh dalam hal ini ya, meskipun kalau ada alternatif yang lain lebih bagus. Wallahu a'lam. Baik, syukran wa barakallahu fikum Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz, Afwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah penghasilan dari YouTube, TikTok dan sosial media lainnya itu hukumnya haram atau halal Ustaz? Hukumnya campur ya. Jadi AdSense, Google AdSense, AdMob, kemudian apa, iklan-iklan yang ada di YouTube, TikTok, satunya apa tadi? Facebook atau yang lainnya, semua medsos. Itu kan campur antara iklan mubah dan iklan masalah. Nah, cuman kita nggak bisa Pak, mengendalikan campurnya iklan itu. Sehingga yang bisa kita lakukan hanyalah kategorisasi. Misalnya saya mau iklan khusus anak-anak, nah, itu mungkin agak aman. Anak-anak otomotif. Anak-anak otomotif ada nggak? Mobil mainan ya. Jadi kita hanya mungkin bisa membatasi berdasarkan kategorisasi ya. Terus kalaupun misalnya tetap dapat, gimana Pak? Jika Anda tidak menggunakan untuk kegiatan pribadi, misalnya saya hanya pakai 50% Pak, yang 50% saya kasihkan kepada fakir miskin atau untuk kegiatan sosial. Semoga ini mengurangi potensi harta haram yang nempel di tempat Anda ya. Meskipun andai kan ketika Anda nerima kemudian Anda salurkan semua untuk kegiatan sosial, itu yang lebih baik. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukran. Dan pertanyaan lagi Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya punya bisnis kecil-kecilan ternak dan jualan domba. Ketika momen lebaran haji, kami memakai strategi marketing untuk memperbanyak penjualan, yaitu siapa saja yang membawa pembeli akan mendapatkan fee 100.000 per ekor. Nah, pertanyaan kami, bagaimana hukumnya memberi fee ke pihak DKM yang telah mengarahkan jamaah untuk membeli domba di kami? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Masya Allah, Masya Allah. Andaikan masjidnya itu milik pemerintah ya, terus DKM-nya ini adalah seorang ASN, lalu dia melayani pengadaan kambing, terus dikasih fee dari peternak, itu kira-kira kalau dilaporkan ke KPK jadi apa? Hah? Masuk suap nggak? Masuk sogok ya? Masuk. Nah, kurang lebih seperti itu pendekatannya. Maka takmir yang mendapatkan bonus dari peternak ya, itu haknya sahibul kurban. Jadi misalnya harga sapi 25 juta, terus dikasih bonus 500.000, ini 500.000 untuk takmir karena sudah ngelarisi kami. Udah? Maka 500.000 itu milik siapa? Milik sahibul kurban, yang 7 orang urunan tadi. Sehingga sampaikan secara terbuka, ini kemarin dapat diskon 500.000, mau saya kembalikan. Kalau mereka nggak mau gimana Pak? Ya kalau mereka nggak mau, alhamdulillah silahkan dimiliki. Tapi itu hak mereka yang harus ada pemberitahuan ke mereka. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Sekarang takmir boleh nggak ngambil fee? Takmir boleh ngambil fee, tapi dari sahibul kurban. Misalnya untuk biaya pengadaan sekian. Jadi ada
untuk biaya sapinya, beli sapi, ada biaya administrasi. Karena kan takmir usaha. Dia mungkin ke Gunung Kidul kalau di Jogja ya, atau ke daerah-daerah yang lain yang banyak sapinya, biar nanti dia dapat. Itu kan butuh biaya operasional. Boleh dibebankan ke siapa? Sahibul korban. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, apakah kita boleh bersandar dengan soleh atau menjaga amalan-amalan soleh dengan niat untuk mensukseskan usaha kita? Apakah kita diperbolehkan untuk melakukan amal soleh dengan niat agar usaha kita sukses? Iya, Ustaz. Kalau itu dominan dan itu yang utama, sehingga ketika usahanya gagal dia mutung, berarti dia tidak punya niat untuk akhirat. Dan Allah Ta'ala mengatakan, man kana yuridu dunya wa zinata nuwaffi ilaihim fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki dunia berikut perhiasannya, maka akan kami penuhi dan tidak dikurangi. Tapi bisa jadi di akhirat dia tidak mendapatkan apapun, karena harapan dia hanya di dunia. Oleh karena itu, bagi mereka yang punya niat untuk murni dunia dari ibadah yang dia lakukan, bisa jadi nggak ada pahalanya. Bisa jadi pahalanya tidak ada di ibadah itu, karena dia niatkan untuk apa? Mencari dunia. Maka jangan korbankan akhirat kita untuk mencari dunia. Kadang saya menyampaikan pertimbangan seperti ini. Wahai bapak-bapak yang bekerja mencari dunia, lalu Anda ibadah. Anda kerja nyari dunia berapa jam? Anggaplah 8 jam sampai 9 jam. Dah, Anda kerja selama 9 jam. Kerja selama 9 jam itu nyari apa? Bisnis, nyari dunia. Terus setelah itu Anda sholat berapa jam? Ya total sholat saya sih hanya 1 jam lah mas. Dah, sholatnya 1 jam, kerja 8 jam untuk nyari dunia, sholat 1 jam dipakai nyari dunia. Lah akhiratmu kau kasih bagian berapa? Habis. Karena sholatnya saja untuk dukung dunia, biar dunianya lancar, isi doanya cuma mohon dunia aja. Maka sholatnya atau akhiratnya mau dikasih jatah berapa kok dihabiskan semua itu. Begitu ya. Makanya kita perlu merenungkan bahwa jika kita beramal kemudian kita mengharapkan dunia, berarti amal dunia untuk dunia, amal ibadah untuk dunia. Terus akhirat dikasih jatah berapa? Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya cukup panjang Ustaz nih narasinya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga mendapatkan keberkahan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di PT Anak Kerja kemarin ada masalah soal surat kontrak yang harusnya habis tanggal 1 April, tapi disuruh kerja sampai tanggal 5 April biar pas libur lebaran. Harusnya kalau ada hal seperti itu otomatis pekerja harus diangkat jadi karyawan tetap. Terus dilaporin ke serikat pekerja, sama serikat itu dilaporin ke manajemen, tapi manajemennya menolak buat mengangkat pekerja tersebut buat jadi karyawan tetap. Serikat mengadakan aksi demo di depan PT agar tuntutan itu dipenuhi oleh perusahaan. Karena tadinya perusahaan sudah dikasih tahu kalau menurut Disnaker itu merupakan kesalahan perusahaan yang harus mengangkat pekerja jadi karyawan tetap. Setelah 3 hari demo dan di hari 3 itu mogok kerja, perusahaan baru mau nurut buat menuhin tuntutan tersebut karena sudah melakukan jalur hukum menggunakan pengacara juga. Setelah kejadian itu, pekerja yang bersangkutan diangkat, tapi dengan syarat harus bayar 10 juta. Uang itu katanya serikat untuk bayar pengacara dan uang kas serikat. Tapi Ustadz, hukumnya gimana kalau kita jadi karyawan tetap tapi bayar 10 juta? Yang dimana uang itu untuk digunakan membayar pengacara, bayar ke pusat serikat dan yang lain-lain Ustadz. Masya Allah, ini kompleks banget ini. Ini kalau nggak hati-hati ngomong nanti serikatnya yang protes ke saya. Baik. Jadi tadi kan selisihnya cuma pendek banget ya.
dari tanggal 1 sampai tanggal 5 hanya dipekerjakan selama 5 hari. Ustaz. 5 hari. Tapi memberikan efek perubahan yang besar. Iya, betul sekali. Masya Allah. Intinya begini ya, kita ini dalam beraktivitas dengan orang lain itu diikat dengan akad. Nah, dalam akad yang sifatnya komersil, seperti akad jasa, itu sifatnya komersil. Dalam akad yang sifatnya komersil, maka disyaratkan harus saling ridho dan tidak boleh ada unsur paksaan. Harus saling ridho dan tidak boleh ada unsur paksaan. Oleh karena itu, misalnya si A kerja sama si B, kontraknya habis akhir Desember. Baik, kontrak habis di akhir Desember. Lalu si A tidak tertarik untuk memperpanjang. Berarti kalau si B mau daftar lagi, tadi kebalik ya. Si A kerja sama si B ya. Si B tidak tertarik untuk memperpanjang, maka si A kalau mau bekerja lagi ke tempatnya si B, dia harus mengajukan apply yang baru, pengajuan yang baru. Tapi si B punya hak untuk menerima atau menolak. Boleh nggak si A maksa? Kalau bapak tidak menerima saya, maka bapak akan saya cubiti. Diancam apa kan? Dicubiti misalnya. Sudah? Lalu karena B takut, akhirnya si A diterima. Ini ada unsur pemaksaan atau tidak? Hah? Ada ya? Ada. Tentu saja di situ ada unsur pemaksaan. Karena yang dia inginkan, saya sudah selesai sampai di sini. Akadnya sudah selesai. Tapi Pak, itu kan ada penambahan. Nah, kalau ada penambahan itu berarti sifatnya penambahan waktu kerja. Penyelesaiannya bukan pemaksaan akad baru, tapi penyelesaiannya adalah penggunaan jasa yang seharusnya sudah selesai, tapi injury, ada tambahan waktunya. Maka di sini nanti jadinya biaya lembur. Itu yang mungkin solusi yang lebih tepat. Sehingga kemarin yang dipekerjakan lebih dari waktunya, dia berhak untuk saya minta tambahan harinya ini dibayar, karena seharusnya saya sudah selesai tanggal 1, tapi saya sampai di tanggal 5. Berarti 5 hari atau 4 hari tadi dia minta dibayar. Kalau kayak gini, kira-kira Anda sepakat nggak? Ini saya minta dukungan loh ya. Biar nanti kalau keluar jadi demo sama serikat kerja. Kalau kayak gini Anda sepakat nggak? Betul ya kayak gitu ya? Baik. Karena kalau yang kedua tadi sampai maksa-maksa, jadinya kan dia diterima karena pemaksaan. Nah ini wallahu a'lam, apakah ada unsur kezaliman yang mempengaruhi penghasilan atau tidak. Tapi yang jelas ini ada unsur pemaksaan. Nah, setelah Anda diterima ternyata serikat minta syarat harus bayar 10 juta. Pertanyaannya 10 juta itu untuk biaya apa? Kalau biaya pengacara murni untuk biaya operasional, berarti tidak ada pelanggaran dari sisi dana. Tapi kalau ada biaya, nanti yang demo-demo juga dibayar, lain lagi itu. Berarti kemarin demo ada kepentingan. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya, dan qadarullah karena keterbatasan waktu, mungkin kami cukupkan saja pertanyaannya sampai di sini, dan insya Allah di lain kesempatan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab insya Allah akan terjawab. Baik, alhamdulillah telah selesai sudah perbincangan kita pada siang hari ini mengangkat tema pengusaha muslim kaya, kenapa tidak? Dan alhamdulillah Al-Ustadz Aminur Bais telah memaparkan materi yang sangat berharga bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada Al-Ustadz Ami dan juga kepada kita semua yang ada di Masjid Al-Jihad. Saya Muhammad Fayyad Haidi Alif beserta tim mengucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada seluruh hadirin yang telah ada di Masjid Al-Jihad. Semoga apa yang hari ini kita dapatkan menjadi bekal kita untuk perjalanan kita ke depannya nanti. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi